The year of preparation, ayatnya ini dari Yesaya 40 ayat yang ketiga yang berbunyi, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ayat yang keempat, setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Ayat yang kelima, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. So, kemuliaan Tuhan dinyatakan setelah anak-anak Tuhan, orang Kristen mempersiapkan diri mereka. Ya. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Saudara, pada ayat yang ketiga ini adalah satu seruan kepada anak-anak Tuhan mempersiapkan diri mereka untuk kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tuhan sudah datang yang pertama kali kita rayakan Natal. Dan kemudian dia pelayanan di muka bumi. Dia menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya di kayu salib dan dia terangkat ke surga. Dan kemudian dia kembali, dia bangkit kemudian terangkat ke surga. Nah, dia akan datang kembali. Nah, ada banyak kepercayaan juga berbicara tentang kedatangan dia yang kedua kalinya. Tapi firman Tuhan itu mencatat dengan jelas bahwa dia akan datang kembali. Dan untuk itu kita perlu mempersiapkan diri kita menyambut kedatangannya. Nah, persiapan ini kan seperti berbenah-benah karena tamu agung mau datang. Dan saya pernah sampaikan bahwa seseorang yang tidak mempersiapkan dirinya maka dia sedang persiapkan untuk gagal. Nah, dalam hal ini seseorang kalau nggak mempersiapkan kedatangan Tuhan, dia kehilangan momen yang sangat penting bahwa Tuhan akan datang dan kedatangan dia adalah menjemput saudara dan saya. Oke. Jadi pastikan bahwa pada waktu saudara dijemput itu ada di tempat. Atau udah siap. Jadi di dalam perumpamaan tentang kedatangan Tuhan yang kedua itu ada 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Dan mereka yang tidak mempersiapkan diri, Tuhan bilang kamu bodoh. Dan tentu saja kita tidak mau dikatakan bodoh, betul ya? So, dikatakan ini, ada suara yang berseru-seru. Dikatakan berseru-seru. Nah, ini adalah ungkapan untuk memancing perhatian. Dan ini adalah ungkapan agar mereka yang menerima seruan memberikan perhatian. Kalau saya berseru halo, 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 ini satu ungkapan agar orang yang saya tuju itu memberi perhatian terhadap seruan saya dan orang itu memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi kalau misalnya dikatakan ada suara yang berseru-seru dikatakan ini berbicara kepada saudara dan saya agar memperhatikan, memberi perhatian tentang apa? Tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Supaya setiap mereka yang percaya kepadanya itu bisa mempersiapkan diri mereka. Nah, ini kan ungkapan seperti itu. Ya, kata-katanya di Alkitab ini ada banyak kata-kata yang dipakai. Selain berseru-seru ada kata perhatian, ada kata-kata perhatikan, ada kata-kata camkanlah, ada kata-kata yang bermuatan fokus, ada kata-kata yang berkata begini, sesungguhnya. Itu semua muatannya sama. Ya. Kemudian ada yang berkata begini, lihatlah. Jadi kata-katanya adalah gini, muatannya, hei coba kamu berikan perhatian, hei kamu perhatikan, hei kamu coba camkan. Ini kata-kata ini ada di Alkitab gitu saudara ya. Kemudian yang muatannya fokus, pandanglah dia supaya fokus. Kemudian kata-kata gini, sesungguhnya itu juga ada, semua muatannya sama, ya muatannya sama. Kemudian dikatakan begini, lihatlah. Lihatlah, artinya
memberikan perhatian terhadap kedatangan Tuhan yang kedua kalinya supaya anak-anak Tuhan mempersiapkan diri mereka. Kalau seseorang itu akan pergi ke satu tempat lain, apakah dia naik kereta api atau dia naik pesawat, maka akan ada seruan-seruan bahwa kereta yang menuju ini, kereta ini akan tiba. Supaya orang-orang yang sedang menantikan ini mempersiapkan dirinya sehingga tidak ketinggalan kereta. Nah, kalau enggak memperhatikan itu maka dia bisa ketinggalan kereta. Nah, kalau kereta api ini gambarannya dan hari itu cuma satu kali, maka dia harus mengulang besoknya dan dia kehilangan waktu, dia kehilangan tiket dan sebagainya. Begitu juga kalau seseorang mau naik pesawat. Dan saudara, seseorang tidak bisa protes bahwa begini, loh kok saya nggak dikasih tahu? Pak, kami kasih tahu 2-3 kali. Bahkan kalau mau naik pesawat itu jelas dibilang gini, ini adalah panggilan terakhir gitu saudara. Jadi seseorang yang sudah punya tiket untuk pergi naik pesawat atau naik kereta api, mereka sama sekali tidak bisa komplain. Mereka sama sekali tidak bisa protes, kenapa saya tidak dikasih tahu. Nah sekarang begini, berita ini datang kepada saudara dan saya untuk memberitahu. Dan memberitahunya itu nggak sekedar dek, le, mas, siapkan dirimu. Enggak, tapi dikatakan berseru-seru gitu saudara. Ayat ini diulang-ulang. Saudara, perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang kedatangannya dia untuk kedua kali. Waktu itu dia berkata kepada para murid dan dia pada waktu itu mengingatkan. Dia bilang begini, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, behold, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Nah dari sini kita mengerti ya bahwa kata perhatian, perhatikan, ya, kata camkan, fokus sesungguhnya dan lihatlah, itu kalau di dalam bahasa Inggrisnya saudara ketemu dengan satu kata yang disebut behold. Behold itu bukan cuman gini, tolong lihat, enggak. Tapi behold itu lihat dengan sungguh-sungguh. Behold artinya gini, kalau seseorang sedang membuat satu atau sedang melakukan satu kegiatan, dia harus menghentikan kegiatan itu untuk memperhatikan apa yang harus dia perhatikan. Oke? Jadi waktu dikatakan behold, artinya, hey, stop kamu. Stop, tunggu. Kamu dengar sungguh-sungguh. Kalau seseorang itu misalnya ada di bandara atau di stasiun kereta api, kemudian ada berita seperti itu, sementara dia sedang menanti, mungkin dia sambil berkomunikasi, atau mungkin dia sedang lihat media sosial, atau mungkin dia sedang ngobrol dengan teman-temannya. Nah pengumuman itu bilang begini, kamu berhenti ngobrol, kamu berhenti untuk lihat HP-mu, kamu berhenti untuk semuanya, kamu dengarkan seruannya supaya kamu bisa mempersiapkan kopermu, kamu bisa mempersiapkan tas kamu bisa mempersiapkan semuanya supaya kamu tidak ditinggal. Itu muatan kata behold, perhatian. Itu kalau seperti itu tuh istri saya paling pinter. Ya, perhatian sebelum teng tong ting tung gitu ya. Perhatian. Apa dia bilang pesawat udara jurusan bla 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 dan seterusnya. Atau kata lain camkan ini kata-kata ini semua kata behold. Kalau kita hanya lihat versi Alkitab, satu versi saja yaitu King James Version, karena di dalam Alkitab ini, di Alkitab yang kita pegang ini kan banyak versinya. Katakanlah Alkitab bahasa Indonesia misalnya, ada versi bahasa Indonesia terjemahan baru, ada terjemahan baru yang diperbaharui, jadi baru tapi diperbaharui, oke lah. Kemudian ada terjemahan
masa kini juga ada, atau terjemahan sehari-hari itu juga ada. Nah di dalam bahasa Inggris itu juga ada versi King James, ada versi The Message, ada Amplified dan sebagainya. Saya ambil saja King James. Nah kenapa begini? Jadi pertama Alkitab itu dikutip, diterjemahkan dari bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Itu pertama adalah di dalam kitab King James ya, dalam kitab King James. Nah, kenapa kadang-kadang kita butuh Alkitab bahasa Inggris? Karena kata-kata yang ada di dalam Alkitab King James waktu sampai di bahasa Indonesia minimal ada 35.000 kata yang hilang. Itu sebabnya kenapa kalau saya mempelajari Alkitab saya cenderung untuk juga buka yang berbahasa Inggris. Karena ungkapannya dalam bahasa Indonesia banyak yang gugur atau yang hilang. Nah di dalam versi King James itu di perjanjian lama kata behold, lihatlah, perhatikan, camkan, sesungguhnya itu disebut 1057 kali. 1057 kali. Hanya di perjanjian lama. Di perjanjian baru itu disebutkan 218 kali. 218 kali. Artinya gini, Alkitab dari Kejadian sampai kitab Wahyu itu mengulang kata behold, mengulang kata hey perhatikan, mengulang kata camkan, mengulang kata fokus, mengulang kata sesungguhnya, mengulang kata lihatlah. Itu total 1275 kali. Pertanyaannya kenapa mesti diulang-ulang? Mungkin ada beberapa dari kita yang pernah mendengar kata jangan takut. Walaupun kadang-kadang tidak tepat kata jangan takut, tapi muatannya sama seperti itu. Dan orang bilang begini, oh ada 365 kali kata jangan takut disebutkan di Alkitab. Itu menjadi modal bagi orang percaya, bagi orang Kristen, bahwa kalau satu saja ambil satu hari jangan takut, maka sepanjang tahun dia tidak khawatir. Itu hanya kira-kira 365 kali. Tetapi di versi King James ini 1275 kali. Di ayat yang tadi Tuhan Yesus katakan bahwa hey lihatlah. Gitu. Ini semua punya muatan yang sama. Dia berbicara tentang kedatangan dia yang kedua. Dia bilang lihat dia ada, kalau ada yang bilang gini, lihat dia ada di padang gurun, lihat dia ada di padang belantara. Tuhan Yesus bilang begini, jangan percaya semua itu. Nah mengapa itu penting? Karena begini, yang datang itu didahului oleh pengajar palsu, nabi palsu, Mesias palsu. Kemudian ini saya mundur supaya kita bisa nangkap ayat ini ya. Dibilang begini, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur. Nah coba kita bayangkan sedikit, kilat sambar menyambar. Kilat itu kan gak gini, gak deng terus sinarnya. Lihat ada kilat, lihat ada kilat, lihat ada kilat. Matamu di mana? Ini ada kilat. Kan gak gitu, kilat tuh vuts. Betul saudara? Jadi kalau gak sungguh-sungguh memperhatikan, itu kedatangan dia seperti itu saudara. Seperti kilat yang memancar. Bam, tahu-tahu sudah lewat. Oh Tuhan udah datang. Tuhan, mana dia? Mana dia? Itu sebabnya dikatakan camkanlah. Behold. Itu pujian yang kita angkat tadi. Behold the Lamb of God. Perhatikan anak domba Allah itu. Karena kemenangan itu bukan dalam wujud singa dari suku Yehuda, tetapi Lamb of God, anak domba Allah yang mengalahkan musuh-musuhnya. Oke. Ini semua berbicara tentang kedatangan dia yang kedua. 1275 kali. Saya sengaja menekankan ini untuk memancing setiap kita. Berhenti dari semua kegiatan. Berhenti dari semua yang lain. Ambil waktu kita untuk memperhatikan diri kita. Apakah kita sudah mempersiapkan kedatangannya yang kedua. Kalau enggak saya mau bilang begini. Bahwa orang Kristen percuma dia jadi Kristen. Ini cukup keras kata-kata ini. Ya ini aliran-aliran yang super-super anugerah. Nah, ini anugerah kan keselamatan itu anugerah.
ya atau aliran-aliran yang baru, dia bilang, waduh kok gini beritanya. Oh yes, kalau enggak ngapain ada suara behold, ngapain ada suara berseru-seru. Di kitab Wahyu juga banyak seruan seperti itu. Dibilang gini, aku akan datang seperti pencuri. Saudara, pernah nggak kita kecurian? Saya pernah kecurian. Ya, kami pernah kecurian rumah kami. Dibobol pada waktu kami berdua ada di rumah sakit, ada di Surabaya pada waktu itu. Kemudian dicuri. Pertanyaan saya, pernah nggak pencuri bilang gini, mas, nanti malam aku datang curi ya mas. Tetapi begini saudara, saudara dan saya anak Tuhan, sehingga kita bisa tahu kalau yang sulung datang, bahkan dia udah kasih tahu, aku akan datang tanda-tandanya seperti ini. So kalau masih nggak mempersiapkan diri, saya bilang percuma jadi Kristen. Kita bisa ibadah, kita bisa bilang saya orang Kristen. Pertanyaannya, kamu persiapkan diri kamu atau tidak? Nah, kenapa mesti dipersiapkan? Nah, ini saya masuk lebih dalam. 1 Tesalonika 5 ayat 23 ini berbicara tentang kedatangan dia yang kedua kalinya. Dia bilang begini, semoga, waktu dikatakan semoga artinya begini, bisa iya bisa enggak. Betul? Waktu surat ini ditulis kepada jemaat di Tesalonika yang ditulis oleh Paulus, dia bilang, moga-moga ya dek ya. Moga-moga apa? Moga-moga. Ya, moga-moga gini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu. Oh berarti saya belum dikuduskan, tunggu dulu. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Wow, seluruhnya. Semoga, Paulus bilangnya, harapan saya rohmu, jiwamu, dan tubuhmu terpelihara. Perhatikan kata terpelihara, bukan cuman kedapatan. Terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Dengan tak bercacat kapan? Pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. So kenapa mesti persiapkan? Karena kita harus memelihara roh kita. Roh kita begitu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu klik, itu siap untuk terima kedatangannya. Tetapi hidup kita, kelakuan kita, semuanya bersumber dari cara kita berpikir. Kemudian tubuh kita ini kita persiapkan betul-betul untuk kedatangan. Dengan kita ibadah atau tidak dan sebagainya. Ini pertanyaannya. Waktu dikatakan terpelihara artinya gini. Setiap hari memeliharanya. Kenapa minggu lalu diajak sebagai basic fondasi untuk 1 tahun. Bahwa kita back to Bible, kembali kepada firman. Kenapa selalu didengung-dengungkan berita yang mungkin sangat membosankan. Setiap pagi kita bahas firman Tuhan, kita kupas, kita nantikan suara Tuhan. Kemudian kita yang disebut ada sabat mini, kemudian sabat mingguan seperti ini. Kenapa diulang-ulang? Supaya kita memelihara. Okay? Saya ada tanaman yang kedapatan mati. Waktu dicek, dia kering. Ternyata pemeliharaannya terhadap tanaman yang satu itu tidak berjalan dengan baik. Atau dengan kata lain tidak terpelihara. Itu sebabnya saya katakan orang Kristen yang tidak mempersiapkan dirinya memelihara roh jiwa tubuh untuk kudus, dia mati. Saudara, kalau
bicara kedatangan yang pertama, bicaranya manis kan. Tuhan Yesus datang, damai sejahtera menyertai kamu. Kamu terima keselamatan. Tapi kedatangan dia yang kedua, nggak bisa ditawar. Nanti kita bahas lebih dalam ya. Gitu. Jadi tetap firman Tuhan itu menguatkan kita, oke, memberikan pengharapan ya. Nah, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu. Apakah kita belum kudus? Gini saudara, gini. Prosesnya begini. Allah membenarkan saudara dan saya dengan darahnya. Gak ada satu orang pun di muka bumi ini yang bisa berkata aku orang benar tanpa darah Yesus. Saudara bisa perhatikan di dalam Roma pasal 3 atau saudara selidiki Alkitab. Oke. Dan mereka yang menyelidiki Alkitab, artinya mereka yang memelihara dirinya, berani berkata saya orang yang dibenarkan Tuhan. Kenapa orang Kristen kalau ditanya siapa orang benar, mereka malas atau tidak berani angkat tangan? Karena mereka tidak memelihara hidupnya dengan firman Tuhan. Karena roh makanannya cuma firman. Jiwa ini bisa berubah dari cara berpikir dunia menjadi cara berpikir Tuhan, cuman firman. Tubuh itu cuma kena dampak. Betul saudara ya? Tubuh cuma kena dampak. Gitu. Dari mana? Dari hati yang gembira, jiwanya, wah dan sebagainya. Tubuh cuma kena dampak. Nah, Allah membenarkan kita dengan darahnya. Itu sudah terjadi. Dia tumpahkan darahnya, dia serahkan nyawanya di kayu salib. Nah, kemudian gini. Yang dia lakukan adalah menebus saudara dan saya yang tadinya milik setan. Jangan pernah menghakimi orang lain, oke? Pak, berarti orang itu kalau dia nggak dibenarkan oleh darah Kristus, dia milik setan. Kemudian kita datang ke dia, itu namanya goblok. Karena kita nggak pernah membicarakan yang lain, oke? Melalui penebusan ini tujuannya dia tebus kita dengan darahnya supaya kita dinyatakan benar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kita berani menghampiri tata kasih karunia, kita berani berkata Bapa, kita berani berdoa, kita berani menjerit. Kenapa? Karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Tanpa pembenaran orang datang ke Tuhan mati. Perhatikan perjanjian lama. Ya. Nah, dari penebusan ini Tuhan membuka pintu agar manusia bisa kudus. Jadi saudara, pada waktu seseorang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia dibenarkan oleh darahnya. Kemudian gini, tanggung jawab berikutnya dalam hidup dia adalah memelihara kekudusan hidupnya. Oke? Karena kata kekudusan adalah dipisahkan. Nah, siapa yang memisahkan? Orang percaya, bukan Tuhan yang memisahkan. Waktu kita menyembah, kalau saudara lihat pola perjanjian lama, apa yang dipersembahkan? Yang dipersembahkan kambing domba tidak bercacat. Siapa yang melakukan? Bukan Tuhan, yang melakukan manusia. Jadi proses bisahkan, proses pengudusan, bukan prosesnya Tuhan. Seperti ada kata-kata orang berdoa begini, Tuhan tolong jaga hatiku. Itu bukan tugasnya Tuhan. Karena firman bilang, hei kamu harus jaga hatimu. Tadi malam kita bicara banyak dengan anak-anak muda tentang hal-hal ini. Dan salah satu anak bilang gini, itu kok menusuk banget ya. Padahal saya nyampaikannya nggak dengan nada yang tinggi sambil ngobrol. Gitu saudara. Jadi ini tugas kita terpelihara sempurna bukan tugas Tuhan. Tugas kita nanti gini,
Tuhan membantu saudara dan saya untuk kita bisa memelihara hidup kita. Roh, jiwa, tubuh. Oke? Itu sebabnya Tuhan datang, dia ada bersama kita, dia mau ada di dalam kita, dan kita di dalam dia. Ya. Nah, jadi bicara kekudusan, bicara dipisahkan dari mana? Dari kedagingan. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, itu semuanya. Buahnya nanti gini, ada pertikaian, menjauh dari Tuhan. Ini semua harus dipisahkan. Kalau enggak, orang itu kedapatan tidak kudus. Padahal persyaratannya, kalau Tuhan datang, setiap manusia, roh jiwa tubuhnya kedapatan kudus. Kok Tuhan kejam? Nah, makanya dia bilang begini, hai persiapkan dirimu. Tidak? Jadi Tuhan gak jahat. Dia bilang, hai persiapkan dirimu. Gitu. Darah Yesus membenarkan. Sanctification atau pengudusan waktu orang datang karena sudah dibenarkan. Orang datang ke Tuhan dan dia dapati begini. Seperti Yesaya, ternyata aku najis bibir. Apa yang dikerjakan Tuhan? Malaikat turun kemudian meletakkan bara api di mulutnya Yesaya. Artinya begini, Yesaya layak disebut kudus. Sudah ngerti maksudnya? Jadi pengudusan hanya bisa terjadi, proses pengudusan hanya bisa terjadi. Yang pertama adalah pada waktu orang datang dan intim dengan Tuhan. Kalau enggak, dia enggak pernah tahu bahwa dia belum memisahkan kedagingannya. Itu sebabnya minggu lalu kita bahas, kenapa sih firman Tuhan? Karena dari firman Tuhan kita ketemu kesalahan kita. Dari firman Tuhan kita ketemu kedagingan kita. Dari firman Tuhan kita ketemu Tuhan, kita ketemu tipuan setan dan sebagainya. Oke? Bisa nangkep ya? Bisa nangkep ya? Gitu. Nah, kenapa disuruh persiapkan diri? Ayatnya bicara ini. Karena ayat yang lain bicara begini. Allah itu kudus. Betul? Gitu. Jadi kuduslah kamu sebab aku kudus. Waktu dikatakan kuduslah kamu, proses pemeliharaan setiap hari kita kudus adalah tanggung jawab orang Kristen. Kenapa kita harus kudus? Karena Allah kudus. Jadi orang bilang begini, aku mau berdoa kepada Tuhan, kan saudara datang ke Tuhan kan? Kan kita datang toh? Nah waktu kita datang, kedapatan kudus atau tidak? Kalau enggak, nah ini bilang, 1 Petrus bilang begini. Dengan kamu mengaku dosamu, ia setia dan adil. Nah, proses pengudusannya jalan. Gitu. Proses pengudusannya jalan. Dan pertobatannya terjadi. Jadi pengudusan sangat nempel dengan perubahan cara berpikir. Kalau seseorang tidak berubah cara berpikirnya, maka dia di luar itu. Nanti kita lihat ayatnya. Jadi pengudusan adalah proses yang dilakukan oleh orang Kristen. Dan proses ini harus dilakukan sebelum Tuhan Yesus datang. Karena kalau Tuhan Yesus sudah datang, sudah ketinggalan. Ketinggalan yang namanya perjamuan kawin anak domba, ketinggalan yang namanya rapture, ketinggalan semua. Dan harus masuk di dalam
kerajaan 1000 tahun. Nah, saya nggak kupas panjang lebar karena akhir zaman bicara tentang hal ini. Ya, apa hubungannya pengudusan dengan pertobatan? Perubahan cara berpikir, pertobatan perubahan cara berpikir. Nah, ini dia hubungannya nih. Ya, nanti kita lihat. Kita lihat dulu ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Kata menasihatkan, bisik, artinya gini. Kamu perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. So ibadah yang sejati nggak hanya sekedar duduk manis di ruang ibadah, di ruang gereja. Jadi saudara, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh. Bagaimana tubuh bisa dipersembahkan dalam keadaan kudus kalau roh dan jiwanya tidak dipulihkan? Karena tubuh cuman akibat. Oh Pak, nanti kan kalau misalnya saya sudah mati kan tubuh saya diganti dengan tubuh kemuliaan. Oh betul sekali. Proses perubahan menjadi tubuh kemuliaan setelah roh dan jiwa dipulihkan setiap hari. Sebenarnya ini bicara tentang kemakmuran kan. Mau makmur ukurannya Tuhan beda dengan ukurannya manusia. Ukurannya Tuhan, seseorang dibilang makmur kalau jiwanya terpelihara dan sehat sesuai kebenaran firman. Dan jiwanya nggak bisa masuk sesuai kebenaran firman kalau rohnya nggak dipulihkan. Jadi orang mau berbuat baik seperti apapun seperti yang tertulis di Alkitab, tanpa darah Yesus yang membenarkan dia tetap nggak berlaku. So pintunya cuma satu, Yesus. Roma 12 ayat 1 bilang ini. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2 dibilang janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah cara berpikir. Seseorang tidak bisa berubah dari cara dunia kalau nggak masuk di ayat 1. Jadi orang berbuat baik, orang donor, donasi dan sebagainya. Kalau dia nggak lewatin ayat 1, tetap nggak laku di mata Tuhan. Ya kabar baiknya Tuhan membantu kita kan. Itu kabar baiknya. Setelah seseorang mempersembahkan. Karena seseorang kalau dia nggak persembahkan tubuhnya sebagai ibadah, di mana dia pisahkan dirinya proses pemisahan ini, dia nggak akan pernah mengerti, nggak akan pernah menyadari apa yang benar di mata Tuhan. Matanya nggak akan pernah terbuka. Jadi kalau ketemu dengan orang Kristen yang suka ngel dengan firman Tuhan, dia nggak lewat proses ini. Nah sekarang saya mundur, kalau dia nggak lewat proses ini, dia nggak mempersiapkan kedatangan. Kalau dia nggak mempersiapkan kedatangan, ya bahas sendiri aja. Oke? Ini rangkaian perjalanan. Nah pesan ini kan ditujukan kepada orang percaya, kepada saudara dan saya, bahwa setiap saat mempersembahkan tubuh. Gitu. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana caranya melalui perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Waktu ada perubahan cara berpikir, buah rohnya muncul, ada damai sejahtera, ada sukacita, ya, ada kemurahan, yang terakhir gini, ada penguasaan diri. Nah ini nggak bisa terjadi kalau nggak lewat proses ini. Ternyata proses ini nggak sekedar proses yang terpisah dari rangkaian Alkitab. Ternyata ini adalah rangkaian proses waktu Tuhan Yesus datang kita siap. Oke? Dan ini kan bicara gini, behold.
Hei, kamu berhenti. Perhatikan dulu apa yang kukatakan. Perhatikan dulu, lihat dulu semua. Ya, kata yang sama tapi bukan kata lihat. Ya. Di dalam 2 Korintus 6 ayat kedua kata yang sama begini. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Jadi ada waktu perkenanan Tuhan loh saudara. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. So ada saat-saat. Sesungguhnya bahasa Inggrisnya behold. Camkanlah ini. Perhatikan ini. Waktu ini adalah waktu perkenanan itu. So, ada waktu perkenanan. Kalau enggak masuk waktu untuk perkenanan, kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Okay. Kalau misalnya waktu perkenanan adalah tanggal 11 Januari 2025, maka kita udah lewat dari hari perkenanan Tuhan. Itu maksudnya. Okay. Kemudian ada hari menyelamatkan. Kalau hari keselamatan tanggal 11 Januari 2025 yaitu kemarin, maka orang itu sudah terlewat dari hari penyelamatan. Tapi Tuhan bilang begini, waktu ini. Nah, itu dia. Waktu ini apa? Tanggal 12 Januari 2025. Waktu ini adalah waktu perkenanan. Besok tanggal 13 adalah waktu perkenanan. Tanggal 14 Januari 2025 waktu perkenanan. Itulah hari-hari kita berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian itulah waktu-waktu penyelamatan. Itulah hari-hari kita diselamatkan oleh Tuhan. Betul? Jadi waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Behold now dikatakan. Nah waktu dikatakan hari ini bukan besok. Bukan nanti. Loh Pak, kan besok juga berlaku dong ini. Iya kalau masih hidup. Siapa yang bisa jamin besok kita hidup? Halo. Saya nggak berdoa kita mati semua. Tapi kalau toh mati kan kita udah persiapkan diri kita. Jadi hari ini kalau bilang bertobat, hari ini. Karena hari ini hari perkenanan. Siapa yang berani jamin pulang dari ibadah kita tetap hidup? Loh ada banyak kok. Tiba-tiba kecelakaan busnya remblong, mati 5. Bahasa yang dipakai di televisi, tewas. Nah, siapa yang nyangka begitu naik bus? Aku mau naik bus ini ya, nanti aku mati. Mau mati, kepengen mati. Kan gak ada. Tiba-tiba tabrakan beruntun lebih dari 20 mobil di tol. Ada yang mati. Waktu berangkat. Yuk kita siap-siap mati yuk. Enak saudara. Kita bisa langsung minta ampun Tuhan gitu. Makanya dikatakan sekarang. Katakan kiri kanan sekarang. Saudara kenapa firman ini selalu mengingatkan begini? Karena selalu ada ruang untuk kita bertobat. Oke? Gitu. Kenapa sekarang? Gampang, mumpung. Nah, kan aji mumpung. Gitu. Jadi kalau yang tanya apa judul khotbahnya? Mumpung. Mumpung urip. Mumpung urip. Apa urip ya? Mumpung masih hidup. Ayo. Troji watubu ini kudus. Oke? So behold, apa yang dilihat? Nah untuk semua ini sederhana. Yang mau datang siapa?
kalau ada orang yang mau menyambut kedatangan presiden, nah saya nggak sebut nama nanti salah lagi. Jadi orang bilang gini, itu dia, oh bukan itu pengawalnya. Itu dia, oh bukan. Kenapa sih kamu tanya-tanya? Ya aku di sini mau nyambut dia presiden. Betul ya? Jadi kalau kita mau nyambut Yesus, behold to Jesus. Coba pandang Yesus. Nah ini kan kita mesti jawab. Siapa sih Yesus itu? Pak ini kalau di sekolah formal ini TK loh Pak. Iya betul. Tapi yang ngaku udah kuliah belum tentu bisa jawab siapa Yesus. Kalau cuman bilang itu Yesus, bahasanya waktu itu Yesua dia mati. Iya, mari lanjut dong. Kemudian apa pesannya? Alah berita baru lagi. Halo, ada orang yang sudah 40 kali tamat baca Alkitab. Di hari dia baca Alkitab, dia dapat pesan baru. Jadi gini, ada orang yang bilang gini saudara. Kalau ada orang baca Alkitab nggak dapat pesan baru, dia belum baca. Pak, nggak nyambung Pak, tolong ulang. Saudara baca Alkitab kan? Enggak tahu. Ojo lah. Ya. Kalau seseorang baca Alkitab nggak dapat pesan baru, dia belum baca. Kalau ada orang datang ibadah dengar khotbah nggak dapat pesan baru, dia nggak ibadah. Behold the Lamb of God. Kita ada di sini kan, behold the Lamb of God kan? Betul nggak saudara? Kemudian apa hubungannya sama saya? Siapa Yesus? Apa hubungannya sama saya? Apa pesannya Yesus? Apa hubungannya sama saya? Nah, Wahyu 1 ayat 8 bilang begini, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ini baru sedikit. Dia Alfa dan Omega artinya dia awal dan akhir. Dia tahu rancangannya atas kita. Oh, kan jawab siapa dia? Apa dia? Alpha and Omega tuh lagunya gimana tuh? You are Alpha and Omega. Pak, saya taunya vitamin omega 3 Pak. Ya berarti kan, Yesus tuh namanya Alpha dan Omega, aku baru tahu. Nah inilah gunanya kita duduk manis. Yohanes 1 ayat 29 dibilang begini, pada keesokan harinya Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, behold the Lamb of God, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia, dosa dunia. Oh siapa dia? Ternyata dia yang menghapus dosa. Jadi kalau ada orang bilang gini bisa masuk surga tanpa Yesus, gak cocok kan sama pesannya Tuhan. Ya, dia menebus kita. Gitu. Dia Allah semesta alam. Jadi dia ciptakan langit, bumi dan segala isinya. Artinya gini. Kalau dia buat kita, dia sayang kita. Nah ini kan hubungannya dengan saya kan. Kekerasan di awalnya. Dia sangat sayang kita dan dia gak mau kehilangan kita. Makanya dia serahkan nyawanya. Itu sebabnya saya berikan tema saat ini, pembahasan kita adalah behold. Behold the Lamb of God. Pandanglah, lihatlah, camkanlah semua pandangan kita pada dia. Wahyu 1 ayat 7 bicara gini, lihatlah, behold. Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Itu sebabnya tadi kita nyanyi. Inilah zaman Elia. Tuhan datang di atas awan. Tampil bersinar surya
akan ini tahun Yobel. Kedatangan Tuhan membebaskan semuanya tahun Yobel. Amin. Nah, Wahyu 1 ayat 7 ingatan gini. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Setiap mata yang mempersiapkan dirinya. Tetapi gini. Mereka yang menentang dia itu juga melihat dan akan meratap. Itu ayatnya. Kenapa meratap? Karena Yesus datang kedua kalinya bukan sebagai bayi imut-imut. Dia datang membalaskan dendam, membalaskan semua dan membunuh dengan pedangnya mereka yang menentang dia dan di luar dia. Itu sebabnya kedatangan Tuhan Yesus, kabar sukacita untuk kita semua. Tapi itu karena kita mempersiapkan diri. Orang yang di luar itu mereka meratap. Siapa yang meratap? Orang yang menikam Tuhan. Ya. Wahyu 1 ayat 17-18 ini diulang. Janganlah takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Kemudian gini, dikatakan, aku memegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Tadi Pak Arifin singgung tentang kunci. Kenapa dibilang dia memegang kunci maut dan kunci kerajaan maut? Kematian itu ada dua jenis kematian. Kematian yang pertama adalah pada waktu seseorang disebut meninggal dunia, kemudian dibilang begini, rest in peace. Coba kata rest in peace cuma ada di kuburan, tapi hidupnya nggak pernah rest in peace. Itu kematian yang pertama. Dan atas kematian pertama, Yesus pegang kunci maut. Oke, artinya gini, dia bangkit. Saudara dan saya juga bangkit karena dia pegang kunci maut. Kematian yang kedua adalah masuk neraka. Itu kematian yang kedua. Dan waktu dikatakan Wahyu 1 ayat 17-18, dibilang gini, aku memegang kunci kerajaan maut, artinya dia memegang kunci supaya seseorang tidak masuk dalam kematian kedua, tapi hidup kekal bersama Tuhan. Nah, kenal dikit ya, tambah kenal kan? Jadi tambah mau dong datang ke dia dong. Gitu. Jadi waktu dibilang behold to the Lamb, fokus pada Yesus. Waktu seseorang fokus pada Yesus, masalah menjadi samar. Masalahnya ada. Tapi yang kelihatan jelas Yesusnya. Nah, orang Kristen suka gini. Ya. Pandang Yesus, harusnya masalah itu samar karena di belakang Yesus, dia mandang Yesus. Orang Kristen suka gini. Cu Yesus, minggir. Aku cuman mau lihat masalah. Ya stres. Gitu. Atau orang Kristen gak minggirkan Yesus. Orang Kristen minggir lihat dari. Aku mau lihat masalah itu loh. Kok enak lihat masalah. So behold the Lamb of God. Tanpa behold the Lamb of God, tanpa memperhatikan Tuhan, manusia akan hidup seturut kehendaknya. Walaupun orang bilang gini, aku bersama Roh Kudus, lihat buahnya dong. Itu aja. Pesan Tuhan kan cuma gini, lihat buahnya. Gitu. Karena kalau orang gak memperhatikan, orang akan kehilangan Tuhan. Kenapa? Karena pada waktu orang gak memperhatikan Yesus, maka Tuhan tidak lagi memerintah atas hidupnya. Gak ada keintiman dalam hidupnya. Jadi ini semua tentang siapa, pesan, dan apa hubungannya dengan saya. Ya. Kalau kita pergi ke Wahyu 18 ayat 15, kita ketemu dengan begini.
Aku datang seperti pencuri. Kata yang dipakai sama, behold. Lihatlah, behold. Aku akan datang seperti pencuri. Berbahagialah. Nah, mau tahu definisi bahagia? Definisi bahagia bilang begini. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, artinya hidupnya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Artinya gini, orang yang berbahagia, orang yang berjaga-jaga dalam kekudusannya, karena kedatangannya tidak terduga. Mari mau lihat pesannya lagi yang lain. Wahyu 19 ayat 16. Dia menunggang seekor kuda putih. Ada banyak mahkota di atas kepalanya. Matanya bersinar terang berwarna merah. Kemudian dari mulutnya keluar sebilah pedang yang tajam. Untuk apa? Membunuh. Membalaskan. Kemudian jubahnya warna merah. Kenapa warna merah? Karena dicelup dalam darah. Firman Tuhan berkata bahwa darah yang ditumpah ini tingginya mayatnya setinggi kuda, darahnya 200 kilometer. Itu darah semua. Waktu dia datang nanti. 200 kilometer itu dari sini sampai Probolinggo, saudara cuma ketemu darah. Pak, ditakut-takutin. Enggak, untuk kita ini berbahagia. Betul enggak? Untuk kita kebahagiaan. Gitu. Jadi kata behold ini 1275 kali diulang-ulang. Saya tutup dengan ini. Wahyu 3 ayat 20. Karena ini adalah waktu perkenanan dan waktu penyelamatan. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, kembali gini. Behold. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Pak, saya sudah buka pintu. Puji Tuhan. Nikmatilah hidup bersama dengan Tuhan. Ya, hari demi hari. Dan peliharalah roh jiwa tubuh kita untuk kedapatan kudus waktu dia datang kembali.